warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelum mereview buku, saya membacanya beberapa halaman yang akan saya review serta saya memahami beberapa halaman tersebut. Yang mana hal ini digunakan untuk penunjang supaya saya dapat mereview buku tersebut sesuai dengan apa yang saya dapatkan di dalam buku tersebut. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimatul Izzah, NPM 220010911068 dari Universitas Islam Malang, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya membuat video guna untuk mereview buku untuk melengkapi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dengan dosen pengampu Bapak Hayat untuk kelas 6D Manajemen Pelayanan Publik. Baik, memasuki mereview buku ini, saya mereview buku dengan judul Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik yang berisikan mengenai teori, konsep, dan aplikasinya. Dikarang oleh atau ditulis oleh Dr. Abdul Sabarudin MSI dan diterbitkan oleh Graha Ilmu. Ini cetakan pertama yang dicetak pada tahun 2015 dengan dilengkapi ISBN yang sudah disertakan di halaman depan dengan nomor ISBN 9786022624448. Baik, di sini itu mengenai buku ini saya akan mereviewnya secara garis besar. Inti dari pembahasan buku ini yaitu mengenai kolaborasi dalam pelayanan publik. Akan tetapi sebelum memasuki ke materi kolaborasi dalam pelayanan publik ini, buku ini menjelaskan secara rinci mengenai submateri awal atau basic dari materi itu sendiri, yaitu paradigma pelayanan publik dalam perspektif administrasi publik. Baik, mengenai paradigma administrasi publik, yaitu bahwasanya pelayanan publik merupakan kegiatan administrasi negara dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik, sehingga tujuan dari administrasi publik adalah untuk memenuhi kepentingan publik. Dalam memenuhi kepentingan publik tentunya harus didukung dengan ketersediaan administrator publik yang memiliki komitmen kepada publik. Reformasi pelayanan publik merupakan pilihan yang tepat dalam menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas. Lalu, alasan mengapa perlunya ada reformasi pelayanan publik yaitu dijelaskan dalam buku ini secara rinci bahwasanya reformasi pelayanan publik harus dijawab dengan kesiapan pemerintah dalam melakukan inovasi penyelenggaraan layanan. Inovasi pelayanan merupakan kunci penyelenggaraan pelayanan. Inovasi pelayanan merupakan hal yang paling fundamental dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena inovasi pelayanan akan mengubah cara dan metode kerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu dibutuhkan komitmen dari pemerintah dalam mencari dan menemukan terobosan-terobosan baru dalam mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang adil, efektif, dan efisien. Secara intinya, adanya reformasi pelayanan publik yaitu untuk memperbaiki mengenai pandangan-pandangan negatif atau pandangan-pandangan yang kurang memuaskan dalam pelayanan publik ini terhadap masyarakat. Maka perlu adanya reformasi pelayanan publik ini. Reformasi pelayanan publik ini terpacu pada inovasi-inovasi serta terobosan-terobosan baru. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya seiring perkembangan zaman, tentu pasti adanya inovasi-inovasi serta terobosan-terobosan baru mengenai ide-ide pelayanan administrasi publik yang tentunya membuat masyarakat puas akan pelayanan yang sudah didapatkan. Lalu untuk selanjutnya yaitu di sini saya memiliki gambar untuk penunjang
pembahasan materi ini, di sini terdapat gambar segitiga yang berisikan tentang strategi pelayanan, lalu ada sistem yang berkaitan dengan SDM dan ditarik ke atas oleh customer. Untuk gambar ini merupakan segitiga pelayanan publik, pendapat dari atau gambar dari Albert and Zemke tahun 1990 dalam Dwianto 2008 141. Penjelasan mengenai gambar ini yaitu bahwasanya kualitas pelayanan publik itu bergantung pada kemampuan sumber daya manusianya dalam menyelesaikan masalah publik terkait dengan kebutuhan pelayanan. Tentunya dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut harus didukung dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan yang terbuka, tidak diskriminatif, dan cepat dengan didukung teknologi yang memadai. Di sini akan timbul pertanyaan, mengapa terpaku atau terpacu hanya pada sumber daya manusia saja? Karena yang menjalankan pelayanan publik itu merupakan sumber daya manusia yang seharusnya memiliki kemampuan serta komitmen untuk merealisasikan tentang lancarnya atau kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Dengan dibutuhkannya sumber daya manusia yang mumpuni serta mampu untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan memberi pelayanan kepada masyarakat, sehingga organisasi publik ini harus mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki daya tanggap dan wawasan ke depan dalam mengantisipasi tuntutan masyarakat yang setiap waktu berubah-ubah dan sifatnya yang kompleks. Dalam merespon kebutuhan masyarakat, organisasi atau institusi pemberi layanan dituntut menyediakan standar dan strategi layanan dengan menyesuaikan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi. Hal ini berkaitan dengan standar operasional prosedur yang seharusnya dapat terrealisasikan dengan baik, karena itu merupakan patokan dari kedisiplinan kinerja para pegawai atau para aktor pelayanan publik. Lalu, mengapa demikian? Karena jika tidak ada SOP pelayanan publik serta tugas-tugas untuk para aktor pelayanan publik akan tidak terrealisasikan atau bahkan tidak terrealisasikan sama sekali sesuai dengan target hari atau target selesainya tugas-tugas tersebut. Namun bukan hanya itu, dalam hal ini tentu berkaitan dengan paradigma pelayanan publik dalam perkembangan administrasi publik, yang mana terbagi menjadi 3 paradigma besar secara inti, yaitu yang pertama, perspektif the old public administration. Old yang memiliki arti lampau atau tua jika diumurkan, maka hal ini memiliki arti administrasi publik yang klasik atau di masa awal. Terus yang kedua, perspektif new public management atau manajemen publik baru, yang mana sudah memiliki konsepan-konsepan baru atau selangkah lebih baru, selangkah lebih maju dari administrasi publik klasik. Dan yang terakhir, yang saat ini, yang ketiga, yaitu perspektif new public service, yang mana new public service atau pelayanan publik baru ini merupakan suatu konsepan-konsepan atau beberapa rombakan bahkan yang direvisi atau diperbarui dari beberapa perspektif sebelumnya, seperti administrasi publik klasik dan juga manajemen publik baru. Selanjutnya yaitu seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwasanya kita sudah memahami mengenai pelayanan-pelayanan publik yang ada di sekitar kita, serta permasalahan-permasalahan yang kita temui di sekitar pelayanan publik. Adapun tuntutan dalam hal ini yaitu mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, serta mudah sudah menjadi harapan semua masyarakat. Tetapi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan birokrasi pemerintah selama ini belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya keluh kesah masyarakat atas kinerja aparatur birokrasi. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah, tidak transparan dan tidak komunikatifnya
penyelenggara layanan adalah bagian dari beberapa persoalan yang mewarnai penyelenggaraan pemerintah dan layanan publik. Setelah menerangkan mengenai paradigma pelayanan publik, maka yang selanjutnya yaitu mengenai kolaborasi, konsepan kolaborasi. Sebelumnya kolaborasi yaitu suatu tindakan yang mana saling membantu untuk merealisasikan tujuan salah satu atau bahkan tujuan keduanya. Dalam hal ini konsepan dari kolaborasi dalam pelayanan publik yaitu mengacu pada dukungan sukarela dan timbal balik antara dua atau lebih lembaga sektor publik yang berbeda atau antara administrasi publik dan swasta termasuk organisasi non-profit. Sektor tersebut saling memberikan dukungan dalam memberikan layanan publik yang merupakan bagian dari misi pemerintah. Untuk tujuan kolaborasi, dukungan tersebut diterjemahkan ke dalam perjanjian formal antara para pihak dan berbagai tanggung jawab sumber daya, resiko, dan manfaat. Setelah memahami mengenai arti dari kolaborasi serta konsepan dari kolaborasi itu, yang selanjutnya yaitu mengenai proses dari kolaborasi itu sendiri, yang mana bahwa kolaborasi terjadi dari waktu ke waktu sebagai interaksi organisasi secara formal dan informal melalui rangkaian yang berulang kali dari negosiasi. Pengembangan komitmen dan pelaksanaan komitmen juga dibutuhkan dalam hal ini. Dalam menjalankan prosesnya, maka tentu berkaitan dengan model-model yang digunakan dalam kolaborasi ini. Adapun dua model yang inti atau yang sering digunakan dalam kolaborasi ini yaitu model public collaboration serta model public-private collaboration. Kedua model inilah yang sering digunakan dalam model kolaborasi sesama administrasi publik atau instansi bahkan organisasi lainnya. Setelah kita memahami mengenai model-model kolaborasi, yang selanjutnya yaitu dijelaskan mengenai kolaborasi dan paradigma administrasi publik. Maksudnya yaitu kolaborasi dalam perspektif administrasi publik. Dalam buku ini dijelaskan juga berkaitan antar kedua hal tersebut. Adapun isi dari subtema ini yaitu bahwasanya dalam perspektif administrasi publik terdapat beberapa dasar-dasar pemikiran menggunakan kolaborasi sebagai suatu strategi governance, yang mana strategi tersebut yaitu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, melaksanakan kepentingan pribadi. Individu dan organisasi berkolaborasi karena mereka dapat menciptakan sesuai yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain. Hal ini bukan berarti kepentingan pribadi dengan mengorbankan organisasi lain. Yang kedua, mendapatkan sumber daya. Organisasi yang ada dalam lingkungan tersebut sumber daya yang terbatas dan tergantung pada berbagai tingkatan pada orang lain. Untuk sumber daya penting, kolaborasi adalah cara untuk mendapatkan sumber daya tersebut. Dan yang ketiga, menjawab tekanan politik. Kolaborasi adalah produk dari meningkatnya permintaan dari para politisi dan masyarakat untuk membuat lebih banyak dengan sumber daya yang atau seberkurang mungkin. Maksudnya dalam hal ini untuk meminimalisir tekanan politik atau masukan-masukan yang sangat rancu di kalangan aparat pemerintahan atau aparatur birokrasi pemerintahan. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu reaksi atau kekuatan institusional. Para peserta berkunjung untuk melihat proses kolaboratif sebagai cara efektif untuk memecahkan masalah ekonomi, teknis, dan strategis yang sangat penting. Kolaborasi juga memberikan suatu proses yang menyebarkan dan melembagakan aturan, sumber daya, dan praktek antar anggota jaringan. Dan yang kelima yaitu mengurangi biaya transaksi. Organisasi
organisasi berkolaborasi ketika biaya transaksi yang rendah atau hubungan menawarkan beberapa janji untuk mengurangi biaya atau yang biasa kita sebut dengan negosiasi. Sebaliknya, organisasi cenderung tidak berkolaborasi ketika mereka mengharapkan orang lain untuk terlibat dalam perilaku strategis seperti bebas naik dan melalaikan tanggungan. Mereka juga tidak mungkin berkolaborasi ketika biaya koordinasi misalnya yang berkaitan dengan pertemuan antar dan negosiasi lebih tinggi dibandingkan manfaat yang diharapkan. Seperti halnya lebih tinggi biaya yang dikeluarkan daripada manfaat atau feedback nanti yang akan didapatkan dalam suatu organisasi tersebut. Lalu yang selanjutnya atau yang keenam, yang terakhir yaitu mempromosikan nilai-nilai demokrasi. Masalah penting yang dihadapi masyarakat saat ini tidak dapat serta tidak boleh ditangani oleh suatu organisasi atau tingkat pemerintahan yang bertindak sendiri. Kolaborasi adalah mekanisme untuk memastikan bahwa berbagai kepentingan yang diwakili. Dengan demikian itu meningkatkan fitur demokratis sistem pemerintahan federal yang didasarkan modal sosial dan mendorong masyarakat sipil dengan membangun jaringan organisasi dan sosial baru dan melibatkan warga dalam pemerintahan dan non-lembaga pemerintahan. Itu untuk pemaparan materi dalam review buku kali ini. Akan tetapi setiap review buku pasti akan ada yang namanya kekurangan dan kelebihan buku ini, yang berjudul Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik cukup bagus serta materi yang ada di dalamnya cukup lengkap serta dijelaskan dan dijabarkan secara rinci dengan menggunakan bahasa yang lugas serta bahasa yang dapat dipahami untuk para pembacanya. Akan tetapi, buku ini juga memiliki kekurangan yang mana dalam pemaparan materi buku ini terdapat banyak mengenai pendapat-pendapat menurut para ahli atau pendapat-pendapat para penulis lainnya, yang mana dengan adanya banyaknya pendapat ini membuat materi satu dengan materi lainnya, jika pembaca tidak membacanya secara fokus atau membacanya hanya sekedar membaca, ini membuatnya memiliki perspektif yang rancu untuk mengartikan pemaparan materi tersebut. Sekian review buku dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.